38. Esok harinya saat Raihan terbangun, dia menatap sekeliling dan kaget karena dia sudah ada di kamarnya. "Kenapa aku ada di sini? Bukannya semalam aku di bar?" gumam Raihan. Dia pun terkejut saat melihat seorang wanita yang masih terlelap di pelukannya. Raihan ingin mendorong wanita itu namun diurungkan saat dia sadar Anissa lah yang sedang tertidur. Raihan menatap lekat wajah Anissa yang begitu menggemaskan. "Walaupun sedang tertidur, kamu cantik bahkan saat sedang tidur seperti ini," batin Raihan. "Terima kasih telah menyelamatkan Cecil. Kalau gak ada kamu, mungkin adikku gak akan selamat. Kamu benar-benar wanita baik," batinnya lagi sembari melengkungkan bibirnya. "Tapi, apa kamu tahu jika orang yang kamu tolong itu adalah adikku?" batinnya. Untuk beberapa saat Raihan memandangi wajah polos Anissa sampai Anissa terbangun. "Enak ya tidur di pelukanku," gumam Raihan. Anissa langsung bangkit dan menjauhkan diri dari Raihan. "Enak saja, kamu yang bikin aku gak bisa lepas," ujar Anissa ketus. "Jangan banyak alasan. Bilang saja kamu mencari kesempatan saat saya lagi gak sadar," ujar Raihan. "Dipercaya diri banget. Kamu tuh yang tiba-tiba narik tanganku terus meluk aku sambil manggil Sela-Sela." "Aku Anissa bukan Sela," gerutu Anissa yang tidak lagi mengindahkan posisi Raihan sebagai bosnya. Bahkan Anissa tidak berbicara formal seperti biasanya. "Sela," gumam Raihan. "Iya. Kamu manggil-manggil nama Sela terus. Kalau kamu lagi berantem sama pacarmu ya selesaikan dengan kepala dingin dong. Jangan lari dari masalah terus mabuk-mabukan gini. Bikin repot saja," gerutu Anissa sembari melibatkan tangannya di depan dada dan mendengus kesal. "Harusnya si Sela-Sela itu yang ngurusin kamu. Bukannya malah ngerepotin aku kayak gini," ucap Anissa lagi. Raihan bangkit dan mendekat ke arah Anissa. Dia mencengkram bahu Anissa dengan keras. "Kalau kamu tidak tahu apa yang terjadi, sebaiknya diam. Jangan pernah mengomentari apapun tentang hidup saya. Harusnya kamu yang tahu diri siapa kamu di sini. Wanita tidak tahu diri sepertimu sebaiknya keluar saja dari rumahku. Saya juga tidak membutuhkan bantuan apapun darimu," ucap Raihan dengan suara penuh penekanan. Dia tidak menghiraukan wajah Anissa yang begitu ketakutan melihat amarah Raihan yang meluap itu. Saat tangan Raihan terlepas dari bahunya, dia langsung keluar dari kamar Raihan menuju kamarnya. Anissa masuk dan mengunci pintu kamarnya. Dia duduk di ranjang kamarnya dengan mendengus kesal. "Dasar pria kutuk, bisanya cuma marah-marah doang. Udah untung aku urusin malah kayak gitu. Lagian apa yang salah dari ucapanku? Kalau lagi berantem sama pacar ya harusnya diselesaikan dengan kepala dingin. Bukannya mabuk-mabukan kia gitu," gerutu Anissa dengan kesalnya. "Apa jangan-jangan dia abis diputusin sama pacarnya? Wajar sih kalau diputusin. Orang dia dinginnya kayak kutub gitu. Apalagi suka marah-marah. Pasti pacarnya gak akan tahan sama dia," gumam Anissa. "Tapi apa yang dia katakan memang benar. Aku di sini bukan siapa-siapa. Harusnya aku gak ada di rumah ini. Lebih baik aku cari kosan saja daripada tinggal di sini," gumam Anissa. Anissa lalu menelpon Cindy, meminta bantuan pada sahabatnya untuk menemani dia mencari sebuah kosan. "Halo Sin, kamu di mana?" tanya Anissa pada Cindy. "Aku masih di rumah Nis." "Kenapa?" jawab Cindy. "Aku mau minta tolong boleh gak? Temenin aku cari kosan," ujar Anissa. "Boleh. Emang kamu gak kerja?" tanya Cindy. "Aku gak kerja hari ini." "Ya udah aku siap-siap dulu ya. Kita ketemu di tempat biasa," ujar Anissa. "Kita cari kosannya agak siangan bisa gak? Kamu ikut aku saja dulu ke kampus soalnya aku ada kelas pagi ini. Nanti kamu bisa nunggu aku di kantin atau taman kampus gimana?" ujar Cindy. "Apa gak apa-apa, aku kan bukan anak kampus," tanya Anissa. "Tak apa. Kampusku bebas dimasukin siapapun kok. Kadang juga ada dari kampus lain yang sekedar ngapel pacarnya ke sana. Asal lapor dulu sama satpam gak masalah," jelas Cindy. "Ya sudah kalau begitu aku tunggu kamu di tempat biasa ya," ujar Anissa. "Oke. Setengah jam lagi sampai," ucap Cindy.
Anissa menutup sambungan teleponnya dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelahnya, Anissa mengambil semua barang-barang dia yang dulu pernah dia bawa ke rumah itu. Anissa hanya membawa barang yang memang asli miliknya. Sedangkan semua barang yang diberikan oleh Raihan ditinggal di sana termasuk ponselnya. Setelah semuanya siap, Anissa lalu turun ke bawah. Saat baru sampai tangga paling bawah, Biruni memanggilnya. "Non sarapan dulu baru berangkat," ujar Bisel Runi. "Nisa sarapan di luar saja Bi," jawab Anissa. Biruni melihat Anissa yang menenteng tas besar, bergegas menghampirinya. "Loh Non Anissa mau kemana? Kok bawa tas gede kayak gini?" tanya Biruni. "Anissa pamit ya Bi. Anissa mau cari kosa saja. Sepertinya Anissa gak cocok tinggal di rumah semewah ini," ujar Anissa. "Kenapa harus pindah Non? Di sini kan enak. Bisa tidur nyenyak. Ada aknya juga," ujar Biruni. "Anissa gak bisa tinggal di sini lama-lama Bi. Gak enak juga sama Tuan Raihan kalau numpang terus. Makasih ya Bi selama Nisa di sini. Bibi selalu baik sama Nisa. Maaf ya Bi kalpe Nisa udah sering ngerepotin Bibi." "Anissa pamit," ucap Nisa lalu melangkah meninggalkan Biruni. "Non, apa Tuan sudah tahu?" tanya Biruni lagi. Anissa menghentikan langkahnya dan membalikkan badan. "Tuan sudah tahu kok Bi," jawab Anissa. Anissa keluar dan berjalan menuju supermarket tempat biasa Cindy menjemputnya. Beberapa saat menunggu, Cindy pun tiba. Anissa langsung masuk ke dalam mobil Cindy. "Ngomong-ngomong kenapa kamu pindah? Bukannya di rumah itu udah enak ya?" tanya Cindy. "Aku cuma mau mandiri saja Sin. Mau hidup dengan hasil kerjaku. Bukan hidup menumpang di rumah orang," jawab Anissa. Anissa sengaja tidak menceritakan kejadian sebenarnya yang membuat dia memutuskan untuk mencari kosan. "Mending tinggal di rumahku saja. Pasti Mama seneng," ujar Cindy. "Aku gak mau ngerepotin banyak orang lagi Sin. Aku mau hidup mandiri," ucap Anissa. "Kamu memang keras kepala banget jadi orang," gumam Cindy. "Ini beneran aku gak apa-apa nungguin kamu di kampus. Apa aku nunggu di tempat lain saja?" tanya Anissa. "Kamu ikut ke kampus saja. Kamu juga di sana bisa jalan-jalan sambil lihat-lihat daerah kampusku. Siapa tahu kamu nanti minat kuliah di sana," ujar Cindy. Promosi nih ceritanya," goda Anissa. "Sedikitlah," ujar Cindy. Obrolan mereka berlanjut sampai mereka tiba di kampus. "Kamu boleh jalan-jalan di sekitar kampus ini. Nanti kalau aku udah selesai, aku hubungi kamu," ujar Cindy. Akan gak bawa ponsel?" ucap Anissa. "Gak bawa. Di mana ponselmu?" tanya Cindy. "Ketinggalan di rumah Tuan Raihan," jawab Anissa. "Kamu ya ada-ada saja. Ya sudah 1 jam lagi kita ketemu di taman itu," ucap Cindy sembari menunjukkan ke sebuah taman kampus. "Baiklah," ujar Anissa. "Ya sudah. Aku masuk dulu ya," ucap Cindy seraya meninggalkan Anissa. Anissa lebih memilih duduk di taman itu sampai Cindy selesai. Anissa tidak ingin tersesat jika harus jalan-jalan di sana. Sepertinya senang kalau bisa kuliah seperti mereka. Beruntung sekali jadi mereka. Mereka bisa melanjutkan pendidikannya dan mengejar cita-cita mereka dengan mudah. Batin Anissa saat melihat mahasiswa yang berlalu lalang di taman itu. Ada yang sedang belajar, dan ada juga yang sekedar mengobrol dengan temannya. 1 jam berlalu. Anissa masih tetap duduk di taman tersebut dengan santai. "Hai Mbak, anak baru ya? Kok aku baru lihat?" sapa seorang pria yang tiba-tiba mendekati Anissa. "Bukan," jawab Anissa singkat. "Kalau bukan anak sini, kenapa ada di sini? Atau sedang menunggu seseorang?" tanya pria itu lagi. "Iya," jawab Anissa singkat. Anissa melirik ke arah pria itu. Pria dengan perawakan yang tinggi tegap dan berisi. Wajahnya terbilang cakep dengan kulitnya yang putih langsat. Boleh kenalan? Namaku Ferry." "Namamu siapa?" tanya pria itu. Sebelum Anissa menjawab pertanyaan pria itu, Cindy sudah datang. "Hei ngapain kamu di sini? Gak bisa lihat cewek cantik sedikit saja langsung gatel," ujar Cindy pada sang pria. "Kamu lagi
Jangan ganggu pendekatan aku sama dia dong. Bikin kesel saja, ujar Ferry. Kamu yang jangan ganggu dia. Dia sahabatku. Kalau sampai kamu macem-macem sama dia, aku habisi kau, ujar Cindy menunjukkan kepalan tangannya di depan pria itu. Galak amat jadi cewek, nanti galakku baru tahu rasa, ucap Ferry. Apa kamu bilang? Mau aku tonjok itu muka? Sana kamu pergi, ucap Cindy. Ish, menyebalkan sekali jadi cewek, ucap Ferry sembari meninggalkan Cindy dan Anissa. Temanmu? Tanya Anissa. Bukan, dia anak kelas sebelah. Dia emang rese orangnya. Gak bisa lihat cewek cantik sedikit saja langsung gatel pengen deketin, cerocos Cindy. Jangan sebel-sebel sama orang, nanti jadi suka lo, goda Anissa. Isya mit-amit suka sama dia. Dia itu playboy di kampus ini, ujar Cindy. Seburuk-buruknya orang, pasti bisa berubah kalau udah nemu pasangan yang tepat, ujar Anissa. Udah ah, kita jalan sekarang saja. Gak usah bahas orang kaya dia, ujar Cindy. Sesuai rencana, mereka berdua mencari kosan untuk Anissa. Anissa mencari kosan di sekitar kantor Raihan. Dia sengaja mencari yang dekat dengan kantor agar dia tidak harus menggunakan angkutan umum untuk pergi ke kantor. Setelah menemukan sebuah kosan yang menurut Anissa cocok dengan harga yang dia mau, Anis langsung menempati kosan tersebut. Kosan itu hanya berjarak 15 menit jalan kaki dari kantor Raihan. Kamu yakin akan tinggal di sini? Tanya Cindy. Aku yakin kok, lagian ini dekat sama kantor tempat aku kerja. Jadi aku gak perlu nunggu angkutan kalau di sini, ujar Anissa. Ya sudah kalau itu keputusanmu. Semoga tempat ini nyaman dan aman ya, ucap Cindy. Amin. Semoga saja bikin betah, ujar Anissa lagi. Mereka membersihkan kamar itu sambil sesekali bercanda. Di lain tempat, setelah kepergian Anissa dari kamarnya, Raihan masuk ke dalam kamar mandi. Dia berendam di dalam bathtub yang sudah diisi dengan sabun aromaterapi. Setelah berjam-jam berendam, dia bangkit dan membilas tubuhnya. Lalu dia membersihkan tubuhnya dan setelah itu dia memakai baju kerja. Raihan turun menuju ruang makan, karena perutnya merasa lapar. Dia makan dengan tenang tanpa memikirkan siapapun. Setelah makan, Raihan bergegas pergi ke kantor. Raihan bahkan tidak memikirkan Anissa saat itu. Dia berpikir bahwa gadis itu sudah berangkat ke kantor sejak pagi.